Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Fadli, NIM 200301502165, kelas PJKRK. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga dan kekuasaan. Baik, kekuasaan adalah hak untuk bertindak, kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Miriam Bugiardo 2002. Karena tanpa kekuasaan kita sebagai atlet tidak akan mendapatkan kewenangan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Secara umum ada dua konsep mengenai kuasa, yakni power to dan power over. Dua agaknya kurang tepat jika kita sekedar menyatakan bahwa aktor A memiliki kekuasaan, karena preposisi itu menjadi abstrak. Konsep power to merujuk pada tindakan sebagaimana apa yang bisa dilakukan aktor A dengan kekuasaan yang miliknya. Kate Dowding 1986. Konsep power over dan power to bisa digambarkan sebagai outcome power yang dihasilkan oleh penggunaan kekuasaan, dan social power, kekuasaan di dalam hubungan sosial. Kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dan apapun dasar kemauan ini. Perumusan kekuasaan yang dikemukakan Weber dijadikan dasar perumusan pengertian kekuasaan oleh beberapa pemikir lain. Misalnya, Strauss-Hope mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain. Lanjut, politik dalam olahraga. Kebutuhan jasmani. Banyak manfaat yang dapat diperoleh melalui olahraga. Ajun Kamdani 2010. Untuk mendukung perkembangan olahraga ini, pemerintah tentu saja mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna memajukan olahraga di Indonesia. Beberapa kebijakan yang dibuat mengenai olahraga seperti dengan mendirikan bangunan sarana olahraga dimaksudkan untuk membuat para remaja berperan aktif dalam mengurangi kenakalan remaja. Dari permasalahan ini, secara tidak langsung olahraga dijadikan alat atau sarana dalam politik. Almi 2015 halaman 3. Komunikasi dalam konteks politik dicirikan dengan intensionalitasnya, yaitu sebagai sebuah bentuk komunikasi yang disengaja untuk tujuan politik. Komunikasi politik dalam sebuah konteks ini dapat dikatakan sebagai semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. MC Nair 2003 halaman 4. Para politisi dan calon pejabat publik cenderung menggunakan olahraga untuk kepentingan komunikasi politik mereka. Para calon pejabat publik berharap dapat terhubung dan terlibat dengan calon pemilih. Salah satunya adalah dengan menunjukkan diri mereka terlibat
dan memiliki pengetahuan tentang olahraga. Curi 2012 halaman 9. Lanjut, kepentingan olahraga dan kekuasaan. Olahraga merupakan alat ampuh untuk pembentukan fisik dan mental bangsa. Dengan sering berolahraga, maka aktivitas sehari-hari juga akan terasa ringan saat melakukan target dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan adalah mencapai kepuasan tertinggi. Yudik Prasetyo 2012 halaman 84. Maka dengan berolahraga secara teratur, maka hidup kita akan sehat serta bisa menghindarkan kita dari penyakit. Wahyudi 2023. Partisipasi dalam aktivitas fisik juga dikenal untuk mengurangi depresi, stres, dan kecemasan, dan meningkatkan kepercayaan diri, tingkat energi, kualitas tidur, dan kemampuan untuk berkonsentrasi. Fish Health 2010 halaman 1. Jika kepercayaan diri kita meningkat, maka hari-hari yang kita jalani dapat kita jalani dengan semangat, begitupun dengan stres dengan kecemasan. Moh Faisal 2023. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.